Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat ya. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan, angkat penyakitnya. Dan yang sehat, semoga makin semangat beraktivitas. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang nama-nama buah dalam Al-Quran. Kira-kira ada buah apa aja ya yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan apa juga ya manfaatnya ya? Kita lanjut slide selanjutnya ya teman-teman. Pertama, kurma. Kurma sendiri memiliki kadar glukosa dan fruktosa yang sangat tinggi, sehingga makanan ini sangat cocok untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena dapat menggantikan energi yang hilang saat kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tercantum pada surah Maryam ayat 24-26. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijaz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qari aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahman syauman falan ukallimal yawma insiya, yang artinya maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Nah, itu dia ayat yang menyebutkan kurma. Kira-kira apa aja manfaatnya ya teman-teman? Di sini ada 5. Oh tidak teman-teman, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 manfaat kurma. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua, meningkatkan energi dengan cepat. Yang ketiga, mencegah resiko diabetes. Yang keempat, menangkal radikal bebas. Yang kelima, manfaat kurma yaitu membantu menurunkan berat badan. Wah, cocok berarti ya teman-teman ya untuk yang pengen diet, makan kurma aja nih teman-teman. Yang keenam, membantu memperkuat tulang. Yang ketujuh, meningkatkan elastisitas kulit. Yang kedelapan, manfaat kurma yaitu menanggulangi alergi. Yang kesembilan, memenuhi cairan tubuh. Yang ke-10, baik untuk daya ingat dan kerja otak. Cocok banget ini untuk pelajar ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita lagi ngafal Quran, ngafal pelajaran, ngafal mufrodat. Jadi cocok banget ya makan kurma. Dan yang terakhir, menurunkan tekanan darah. Nah, itu dia manfaat kurma. Selanjutnya, buah yang ada di Quran itu kira-kira buah apa ya? Yap, benar. Buah anggur. Buah anggur merupakan salah satu tanaman yang dikenal umat manusia sejak lama. Anggur sudah dikenal sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Tanaman yang berbuah manis, lezat itu tumbuh merambat ke atas, berlawanan arah dengan ujung kuncupnya dan searah dengan penopang anggur. Buah yang rasanya lezat itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Salah satunya terdapat pada surat An-Nahl ayat 11. Yang kedua, buah anggur ya teman-teman. Anggur ini merupakan salah satu tanaman yang dikenal umat manusia sejak lama. Anggur sudah dikenal sejak Nabi Nuh alaihissalam. Tanaman yang berbuah manis dan lezat itu tumbuh merambat ke atas,
berlawanan arah dengan ujung kuncupnya dan searah dengan penopang anggur. Buah yang rasa lezat itu disebutkan dalam Al-Quran ternyata sebanyak 14 kali loh teman-teman. Nah, ini salah satu ayatnya ya teman-teman. Ada di surat An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yaitu zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang memikirkan. Nah, dari sini kita akan lanjut ke manfaat anggur. Kira-kira apa aja manfaat anggur ya teman-teman? Manfaat anggur. Anggur hijau maupun merah memiliki khasiat yang sama. Keduanya bisa dimanfaatkan sebagai buah, makanan, minuman maupun sebagai obat. Jika sebagai obat, anggur memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Anggur itu bisa mengobati batuk, memurnikan darah, membersihkan usus, pencernaan, bahkan bermanfaat untuk orang-orang yang terkena penyakit lambung. Nah, selanjutnya, jus anggur bisa membantu menyembuhkan penyakit hemoroid, yaitu wasir, gangguan pencernaan, batu ginjal, dan gangguan kantong empedu. Untuk itu, para peneliti menganjurkan untuk minum segelas jus anggur sebelum sarapan dan sebelum makan malam. Ini obat alami jadi teman-teman ya. Nah, selain itu, bahkan meminum segelas anggur itu sebelum tidur juga bisa membantu untuk tidur nyenyak tanpa insomnia yang mengganggu. Jus anggur juga baik untuk orang-orang yang keracunan, keletihan, atau dalam masa penyembuhan, ataupun terkena batu ginjal. Subhanallah, luar biasa ya teman-teman ya. Lanjut buah yang ketiga. Buah tin. Buah tin tidak ada di daerah Hijaz maupun Madinah. Al-Quran hanya menyebutkan sekali dan di satu tempat saja, yaitu surah At-Tin yang berbunyi watini wa zaitun. Buah tin mengandung unsur gula yang sangat tinggi dan juga mengandung garam seperti kalsium, fosfor, besi, dan sejumlah vitamin seperti vitamin A dan B. Selain itu, buah tin juga mengandung vitamin K yang termasuk dalam proses pembekuan darah dan berfungsi menghentikan pendarahan. Nah, manfaat buah tin ini untuk mengobati susah buang air besar. Manfaat buah tin. Ada dua ya di sini manfaat buah tin. Yang pertama untuk mengobati susah buang air besar atau wasir berarti ya teman-teman ya. Diseduh 3-4 buah tin kering dalam gelas yang berisi air dingin pada sore hari, lalu pada pagi harinya buah ini dimakan dan airnya diminum. Yang kedua itu manfaat buah tin itu mengobati penyakit usus atau lambung. Caranya potong 6-7 buah tin kering, lalu tenggelamkan dalam minyak zaitun, dicampur beberapa potong jeruk nipis. Kemudian biarkan selama 1 malam penuh dan potongan-potongan buah tin ini bisa dimakan beserta airnya pada pagi hari. Selanjutnya, ternyata ada 4 ya manfaat buah tin. Yang ketiga, untuk mengobati luka dan bisul. Balutkan buah tin yang kering yang telah dididihkan dengan susu
untuk memecah buah tin yang kering ini agar terbuka bagian dalamnya secara keseluruhan. Kemudian didihkan selama beberapa menit dengan susu biasa. Setelah dingin, tutuplah luka dengan ramuan ini dan letakkan bagian dalam buah tin ini tepat di atas luka. Lalu ikat dengan kain dan perbarui pembalutan ini 3-4 kali dalam sehari. Yang terakhir, untuk mengobati haid yang tidak teratur. Caranya, didihkan 25-30 daun tin dalam 1 liter air lalu minum. Ramuan ini untuk mengobati batuk juga gangguan haid dan melancarkan haid. Ramuan ini juga berfungsi untuk obat kumur dan penyembuh peradangan pada gusi. Seduhan buah tin kering dapat membantu memperlancar kencing dan ASI. Buah yang keempat yaitu buah zaitun. Ini buah yang terdapat dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 11 seperti yang tadi sudah kita baca ya, yang ada di tentang anggur ya kan teman-teman. Nah, ternyata buah zaitun pun juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, yaitu zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Manfaat buah zaitun. Di sini ada 8 manfaat buah zaitun, teman-teman. Yang pertama, mengandung segudang antioksidan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tulang. Jadi bagus ya untuk jantung dan tulang. Selanjutnya, mencegah kanker, mencegah kerusakan hati, menjadi makanan afrodisiak atau pembangkit gairah seksual alami, mencegah kepikunan, dan yang terakhir berpotensi membantu menurunkan berat badan. Jadi selain buah kurma, buah zaitun pun cocok ya teman-teman untuk diet. Selanjutnya yang kelima, buah pisang. Buah pisang adalah buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu buah-buahan surga. Seperti firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalhim mangdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Kira-kira apa ya manfaat buah pisang? Nah, ini dia teman-teman manfaat buah pisang. Ada 10 manfaat buah pisang. Yang pertama, membantu atasi hipertensi. Yang kedua, sumber karbohidrat dan vitamin A. Yang ketiga, pisang bisa memperlancar metabolisme. Maaf ya teman-teman, salah ketik. Memperlancar. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima, melancarkan aliran oksigen ke otak. Yang keenam, mengatasi anemia. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Jadi tadi ada kurma, ada zaitun, dan juga pisang yang cocok untuk diet ya teman-teman. Selanjutnya, menyehatkan tulang sebagai mood food, dan terakhir untuk merawat kulit. Buah delima. Buah delima ada dalam surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi saat buah-buahan itu berbuah matang, kita disuruh Allah untuk perhatikan. Dari situ kita dapat pelajaran yang banyak. Ada kekuasaan Allah di dalamnya. Di lain ayat tentang buah delima itu ada di surah Al-An'am ayat 141. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selain itu, buah delima juga ada di surat Ar-Rahman ayat 68 yang artinya, di dalam keduanya yaitu surga juga ada buah-buahan dan pohon kurma serta delima. Manfaat buah delima. Di sini kita dapat 8 manfaat buah delima. Yang pertama, sebagai antioksidan. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah kanker. Yang keempat, mengurangi kolesterol. Yang kelima, mengurangi resiko penyakit radang sendi. Yang keenam, menurunkan tekanan darah. Yang ketujuh, menghambat penyakit Alzheimer. Dan kedelapan, untuk kesehatan kulit. Itu dia 8 manfaat dari buah delima ya teman-teman. Lanjut, buah yang selanjutnya yaitu buah huldi, buah terakhir yang ada di Al-Quran yang saya dapat. Buah huldi adalah buah terlarang dari surga yang telah menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan dari surga akibat memakan buah ini, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, surat Toha ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Waswasa ilai syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ini sedikit cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah huldi. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur. Falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min warakil jannah. Fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Artinya, setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka,
Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Selain itu, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilai syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khadi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Yang terakhir ada di surat Toha ayat 121. Ini cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah huldi ya teman-teman, sekilas. Sekilas cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah huldi yang tertera dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakshifani alaihima min warakil jannati wa asya adamu rabbuhu faqwa. Maka keduanya memakan dari pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Nah, itu dia buah-buah yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ikutan juga. Ini ya teman-teman sumber yang didapat.